Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Terjadi pada diri kita, tapi semua yang merasa jadi manusia insya Allah bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Sebab dikatakan bahwa afiat itu al-afiyatu asyru khisalin. Afiat itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Di antara afiat di dunia itu as-sabru 'ala syiddah. Sabar atas segala ujian yang menimpa kita. Pada hari ini 40-nya almarhum Fajar Ramadan bin Asep Mulyana, kita telah dididik bagaimana seorang ayah dulu sekarang yang harus bersabar terhadap anaknya yang sudah kehilangan terlebih dahulu. Belum lama berselang dulu kita masih ingat sekali, masih ingat dalam bayangan kita betapa ini akan terjadi kepada kita, karena mati itu wajib. Mati itu wajib. Setiap orang itu wajib mati, dan kita pasti akan wajib memasuki daripada apa tempat mati, yaitu kubur. Di antaranya afiat dari as-sabru 'ala syiddah, maka afiat yang di akhirat ini setelah kematian kita, di antaranya yaitu wala yurawwi'uhu inda sakratil maut. Jadi ketika kita dicabut nyawa, ada hukum namanya sakaratul maut, sakarat. Sakarat itu sebagaimana telah digambarkan, kami tidak pernah bosan-bosan membicarakan bagaimana tentang sakaratul maut. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Jadi والنازعات غرقا والناشطات نشطا, demi yang mencabut nyawa dengan nazi'ati gharqa, dengan cabutan yang amat menyakitkan, cabutan yang kasar, yakni Allah Ta'ala mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan sangat keras dan pedih. Wanasyiqati nashqa, dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yakni mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Bagaimana itu lembutnya? Lembutnya di dalam tafsir dikatakan sekali cabutan terjadi itu bandingannya seperti 70.000 bacokan pedang. Maka umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan. Di antaranya adalah umatnya Nabi Muhammad akan diperlihatkan Allah min riyadil jannah terlebih dahulu ketika menghadapi sakaratul maut. Itu bagi orang-orang yang beriman. Dihabisi dosa-dosanya dulu, sebab Allah sendiri tidak akan ridho kalau ada umatnya Nabi Muhammad ruhnya lepas dari jasad, dia masih membawa dosa. Allah sendiri tidak ridho. Maka cara Allah ridhonya Allah itu biar supaya umatnya Nabi Muhammad ini tidak membawa dosa ketika terlepas ruh dari jasadnya, maka dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang itu sakit. Kalau nggak sakit ditimpa berbagai macam musibah, terus begitu. Semakin lama dia sakit, maka semakin banyak pula dosa-dosanya yang rontok. Jadi beruntung dulu sakit mah, sakit beruntung, kena musibah beruntung, kena puting beliung beruntung, sebab ada dosa yang bakal gugur. Ditipu orang beruntung aja udah alhamdulillah dulu baru nangis. Nangisnya belakangan, beruntung dulu alhamdulillah ya Allah. Ada lagi yang disebutnya afiat, karena sementara ini kita sering nyebut sehat wal afiat.
Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Ya sehat udah jelas. Sehat itu jasmani kelihatan sehat, badannya sehat, matanya sehat, kupingnya sehat, mulutnya sehat. Semuanya sehat. Jadi di mulut bisa dimakan apa jenis makanan. Bawahnya juga sehat, bisa dikeluarin dari hasil apa yang ditaruh di perut. Ada yang bisa makan, keluarnya kagak sehat. Ada yang ngambil, ada yang keluar darah baik, ada yang kencingnya udah kagak bener, ada yang kencingnya udah pakai selang, kan macam-macam. Ada yang kupingnya udah kagak sehat, kupingnya dibikin budak. Ada yang matanya udah kagak sehat, dibikin mins. Tapi masih mending. Maka ketika kita berada dalam keresahan, berada dalam kesulitan hidup, kata Nabi, udah kamu jalan aja ke makam, duduk di sana tuh, lihat di sana tuh, tongkrongin di makam itu tuh. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang udah berada di dalam makam? Maka ucapan orang-orang yang sudah berada di dalam makam, dia akan selalu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya laitani, ya seandainya qaddamtu li hayati, dulu waktu hidup saya terus berbuat baik. Jadi berandai-andai terus nih, orang yang udah mati berandai-andai dengan andai-andai yang sia-sia. Coba dulu hidup ya saya berbuat baik. Coba saya dulu hidup berbuat baik. Maka ketika kita dalam keadaan susah kayak apa, kayak mumet pikiran segala macam, sampai kita terlepas ngomong dengan gua mati baik dah. Udah ngomong begitu, udah jalannya ke makam. Jalan ke makam, duduk, masih nggak tergugah juga hatinya, malam jalannya malam sendirian, atau masih kuat juga belum tergugah hatinya, gali kuburan sendiri. Makanya orang tua saya tuh ngkong saya dulu, saya nanya, "Ngkong, ini bikin apa? Kotak-kotak begini nih." Ini namanya ketep. Saya nggak ngerti itu papan lebar itu buat apa dulu masih kecil. Ini buat apaan? Ketep. Buat apa itu ketep? Ini nanti kalau engkong udah wafat, nanti engkong kagak makan bambu lagi, engkong udah siapin. Dia bikin kayu sendiri. Udah dipersiapkan sendiri. Makanya yang paling kita khawatirin kan, ya kalau mati kan memang kita udah wajib ya. Yang paling bahaya, inna nahnu nuhil mauta. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ngidupin orang yang udah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nanti itu catatan-catatan amal kita bakal ditampakkan semua nanti di luar. Ketika di makam baru kita kerasa. Jangan lagi di makam, ketika sakratul maut, mata kita yang asli sudah nampak. Malaikat sudah nampak, dia akan datang kepada kita, baik dengan senyuman atau dengan kalimat-kalimat yang kasar, tergantung daripada keimanan kita. Bila orang beriman, dia datang dengan kalimat-kalimat Assalamualaikum. Wahai bulan bin bulan, hari ini aku akan menjemputmu karena napasmu, nyawamu, rezekimu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut dengan pelan, dengan cabutan yang dahsyat tadi. Sekali cabut 70.000 bacokan pedang, Allah udah gambarkan raudhah min riyadil jannah. Maka si ruh akan cepat ingin keluar. Ya Allah cepat, karena ini udah nikmat. Rasa sakitnya itu hilang karena ngelihat raudhah min riyadil jannah. Ketika dimandikan, ketika dikafankan, ketika dia sudah dibawa di kurung batang, dia akan membaca dan mengucap dengan kalimat qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat bawa ke makam, cepat bawa ke makam, cepatlah bawa ke kuburan, ayo lewat, pakai apa kek, ayo cepetan. Kata si mayit begitu, karena dia udah tahu kalau kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Karena dia sudah tahu bagi seorang si mayit, kalau dia beriman kepada Allah, maka kuburannya menjadi taman daripada taman surga. Betapa indah, lebih indah dari apa yang belum pernah kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nanti belum pernah terlihat oleh kuping, terdengar oleh kuping kita, belum pernah terlihat, terbayang oleh, terngiang oleh mata kita. Maka ketika masuk di sana nanti bakal dikabarkan, ketika masuk di dalam kubur semua udah pulang dan si mayit mendengar telapak kaki orang yang datang dan juga orang yang berangkat pergi. Maka di situ akan datang kepada malaikat, bakal ditanya kepada si jasad,
Pertanyaannya semua kita udah pada tahu, cuman masalahnya bisa apa enggak kita di sono. Di bumi boleh kita hafal, tapi sesuai pekerjaan kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Semuanya nanti kita akan bisa menjawab. Kalau itu semua ada, maka malaikat akan datang di kepala kita. Ketika ditanya mau di kepala sudah ada puasa kita. Di tangan kanan udah ada sholat kita, di tangan kiri, di kepala kita udah ada sholat, di tangan udah puasa, di tangan kiri kita udah ada zakat, di kaki badan seterusnya udah ada kebaikan kita, amal-amal kita semuanya udah ada amal-amal kita. Maka ketika pertanyaan itu tidak akan bisa yang bisa menjawab, yang sudah tidak disanggah lagi oleh si mayit, karena pertanyaannya sudah dijawab semua oleh amal-amalnya. Maka si mayit dihadapkan kepada seorang rajul. Nanti bisa dicari di dalam hadisnya. Ada at-tadri hadzal rajul. Wahai mayit, apakah engkau kenal ini Rasul? Apakah engkau kenal ini seorang laki-laki? Maka ketika orang beriman itu menjawab, "Oh iya, aku kenal ini seorang laki-laki, Muhammadur Rasulullah." Dia akan menjawab, ini adalah Muhammad Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi penutup zaman, Nabi penutup para nabi, Nabi yang mengajarkan hak-hak, dan juga Nabi yang memberikan syafaat kami baik di dunia maupun di akhirat. Nanti kita bakal bisa menjumpai sosok Nabi di barzakh. Itu kalau amal kita baik. Kalau selama ini kita belum pernah memimpikan Nabi, kalau selama ini kita angan-angan bagaimana ketemu Nabi, nanti insya Allah bagi orang yang beriman akan digambarkan sosok seorang Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan menjawab, la adri hadzal Rasul. Aku tidak tahu. Padahal aku di dunia sering mendengar namanya. Padahal aku sering di dunia mendengar nama-namanya, tapi di sini aku nggak tahu nih siapa orang ini. Maka ketika orang yang ditanya dia tidak tahu tentang siapa yang ada di kubur itu, di gambar itu, maka orang tersebut berada dalam khubrah min khubarinnah. Na'udzubillah. Maka pesan yang terakhir, awi'uhu inda syiddatil qabri. Afiat nanti di akhirat ataupun di barzakh, yaitu dia tidak akan mendapati dahsyatnya azab kubur. Sehebat-hebatnya Umar bin Khattab, setakut-takutnya setan dengan Umar bin Khattab, siapapun tidak akan pernah takut. Umar bin Khattab tidak akan pernah takut dengan siapapun, bahkan setan. Maka ketika kalimat yang diucapkan Umar bin Khattab terakhir adalah, saya akan merasa takut ketika berada di barzakh. Karena barzakh itu kami sendiri, karena di barzakh itu kami gelap. Pertanyaannya, selamat atau tidakkah kami berada di barzakh nanti? Itu jawaban Sayyidina Umar. Orang yang sudah dipastikan masuk surga dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita? Maka pentingnya kita, mari sama-sama banyak-banyak berbuat amal untuk bekal kita nanti di akhirat. Sebab jangan sampai ada kalimat, ya laitani kuntu turaba. Ya cobalah saya jadi tanah aja dulu. Ya laitani, ya coba ya saya jadi binatang aja. Nanti akan banyak orang-orang kafir mengucap, ya coba saya jadi binatang aja, ya coba saya jadi tanah aja, ya coba saya jadi ini aja. Semua akan banyak menyesal. Maka mumpung nafas masih ada, umur masih ada, kaki masih bisa digerakkan, tangan masih bisa digerakkan, mata masih bisa melihat Al-Quran, kuping masih bisa mendengar nasihat. Mari sama-sama, semakin tipis kesempatan hidup kita, semakin sedikit umur yang kita punya, taqarrub ilallah, berdekat-dekat diri kepada Allah. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Mati pasti akan terjadi kepada kita. Mudah-mudahan sedikit daripada nasihat buat kita semua ada hikmahnya. Semoga almarhum Bapak Fajar Ramadan bin Asep Mulyana Allah ampun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.